Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Taib, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Ba'ithul Hadits fi Ikhtisari Ulumil Hadits. Wa nahnu al-an fi shafa 57 Al-Kutubul Khamsatu wa ghairuha. Taib, ba'da an intahayna minal kalami an as-sahihain wa az-ziyadat fi as-sahihain wa takallamna ba'da dhalika an al-Muwatta li Imam Malik, thumma ba'da dhalika takallamna aidan an Sunan at-Tirmidzi wan Nasa'i wa takallamna aidan an Musnad al-Imam Ahmad, wal an sanakhuz al-kutub al-khamsah wa ghairuha, bi mana al-kutub al-baqiyah min al-kutubil asyarah. Taib. Al-kutubul khamsah wa ghairuha bi mana ummahat, al-ummahat, ya, kitab-kitab induk, ya, kitab-kitab induk yang 5 dan beberapa kitab lainnya. Wa hakadha qaulul Hafidz Abi Thahir As-Silafi fil usulil khamsah, yakni al-Bukhariyya wa Musliman wa Sunana Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, innahu ittafaqa ala sihhatiha ulama'ul masyriq wal maghrib tasahulun minhu wa qad ankarahu Ibnu Salah wa ghairuhu. Baik. Jadi Al-Hafiz Abi Thahir As-Silafi di kasri sin, ya, beliau berpendapat yang berkaitan tentang kitab yang 5 ini. Apa kitab yang 5 ini? Kitab Bukhari, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. 2 kitab sahih dan 3 kitab sunan. Ya, kalau disebut Al-Kutubul Khamsah ini maksudnya. Jadi Abu Thahir As-Silafi mengomentari tentang 5 kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya ulama sepakat atas kesahihan, ya, atas 5 kitab ini, ya, ulama sepakat atas kesahihannya. Berarti ini beliau menukilkan ijma, ya, beliau menukilkan sebuah ijma di sini, karena beliau mengatakan di sini ittafaqa, wa ta'rif al-ijma huwa ittifaq, ya, ittifaq ulama al-masyriq wal maghrib, kesepakatan oleh para ulama dari ujung timur sampai ujung barat. Taib, kata Ibnu Katsir, tasahulun minhu. Perkataannya Abu Thahir As-Silafi ini adalah bentuk tasahul dari beliau. Wa qad ankarahu Ibnu Salah wa ghairuhu. Ya, Ibnu Salah mengingkari, ya, perkataan Abu Thahir As-Silafi ini, begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Taib, man huwa Abu Thahir As-Silafi awalan? Ya, kita lihat siapa yang dimaksud dengan Abu Thahir As-Silafi. As-Silafi, ya, bikasri sin al-muhmalah wa fathil lam, ya, dengan kasrah sin al-muhmalah. Al-muhmalah itu artinya yang nggak pakai titik, ya, yang nggak pakai titik. Ya, kalau nggak pakai titik itu sin, ya, kalau pakai titik shin. Ya, itu untuk membedakan, ya, biar tidak salah dalam membaca. Karena biasanya cetakan kitab tulisan tangan kan kadang ada yang salah tulisan, tinta jatuh setetes saja itu kan bisa jadi titik gitu, ya. Ya, dengan ada katanya al-muhmalah ini berarti maksudnya adalah sin bukan shin. As-Silafi wa fathil lam, lamnya fathah, nisbatan ila silafah, ya. Beliau dinamakan As-Silafi penisbatannya kepada silafah. Silafah itu gelar salah seorang kakeknya, yaitu Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. Ini nama asli beliau Abu Thahir, kunyahnya Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. Berarti Ahmad itu yang bergelar As-Silafi. Ahadul Huffadil Kibar, Ahadul Huffadhi Al-Kibar, salah seorang huffaz, makanya namanya Al-Hafiz, ya. Sudah kita jelaskan, ya, Al-Hafiz itu maksudnya apa. Qasadahun nasu minal biladil ba'idah liyakhudhu anhu. Ya, qasadahun nas bermakna an-nas yadhhabuna ilaih, ya, liyakhudhuna minhu al-ilma. Ya, mata sanata 576 wa qad jawaza al-mi'ah binahwi 6 sinin. Ya, umur beliau lebih dari 100 tahun. Ya, lebih dari 100 tahun, ya. Lebih tepatnya 106 tahun. Lahu tarjamatun jayyidatun fi Tadhkiratul Huffaz. Ya, disebutkan di dalam Tadhkiratul Huffaz biografi lebih lengkapnya. Yang dimaksud dengan tarjamah itu biografi, ya. Baik. Jadi perkataan tadi diingkari oleh Ibnu Salah, ya, di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Beliau mengatakan, qala Ibnu Salah wa hiya ma'adzalika a'la rutbatan min kutubil masanid ka Musnad Abad, ya, Ibn Humaid
Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Bazzar, Abi Dawud, At-Tayalisi, Al-Hasan bin Sufyan, wa Ishaq bin Rahawai. Ada juga yang baca Rahuyah, ya, kilahuma rajulun wahid. Wa Ishaq bin Rahawai wa Ubaidillah bin Musa wa ghairuhum, li'annahum yadhkuruna an kulli sahabiyyin ma yaqa'u lahum min hadithi. Ya, kata Ibnu Salah, ya, kitab-kitab ada yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kitab-kitab yang disebutkan tadi, yaitu musnad-musnad itu contohnya. Jadi selain kitab-kitab yang 5 ini, ada juga kitab-kitab sahih lainnya. Ya, contohnya Musnad Imam Ahmad, Al-Bazzar, ya, Abad bin Humaid, dan seterusnya. Taib. Kita lihat catatan kaki, ya. Di situ Ajab al-Iraqi bi anna as-Silafi innama qala bi sihhati usuliha kama dzakarahu fi muqaddimah al-Khattabi id qala wa kitabu Abi Dawud fa huwa ahadul kutubil khamsati allati i'tamada ahlul hilli wal 'aqdi min al-fuqaha wa huffadil hadits al-a'lam min nubaha ala qabuliha wal hukmu bi sihhati usuliha. Taib. Jadi kata Al-Iraqi, ya, menjawab pernyataan dari As-Silafi itu, bi anna as-Silafi innama qala bi sihhati usuliha. Yang dimaksud dengan sahih oleh As-Silafi, Al-Hafidz As-Silafi, itu adalah kesahihan dasarnya, ya, kesahihan usulnya. Kama dzakarahu fi muqaddimah Al-Khattabi. Beliau mengatakan, ya, fa huwa ahadul kutubil khamsah, ya, kitabnya Abu Daud ini berarti mewakili 5 kitab lainnya, 4 kitab lainnya, ya. Sunan Abi Daud ini kata kata As-Silafi di dalam Muqaddimah Al-Khattabi, beliau mengatakan Sunan Abi Daud itu salah satu dari kitab yang 5 yang disepakati kesahihannya oleh fuqaha dan huffaz. Ya, ahlul hilli wal 'aqdi itu maksudnya ya kesemuanya, gitu ya, ujung ke ujung. Wa huffadil haditsil a'lam min nubaha ala qabuliha. Mereka semua sepakat, entah dari kalangan fikih, dari kalangan fuqaha, atau dari kalangan huffadul hadis, dari kalangan muhaddisin. Mereka semua mensepakati kesahihan hadis, mereka semua mensepakati bahwasanya kitab yang 5 ini harus diterima, ya. Wal hukmu bi sihhati usuliha, dan para ulama fuqaha maupun hufaz juga sepakat untuk menghukumi bahwasanya kitab yang 5 ini, ya, sehat, ya, sahih usulnya, ya, sahih usulnya, asalnya adalah sesuatu yang sahih. Qala Al-Iraqi wala yalzam min kauni syai'i lahu aslun sahihun an yakuna sahihan. Ya, ini kaidah dari Al-Iraqi di sini. Beliau mengatakan tidak harus sesuatu itu punya dasar yang sahih mengharuskan dia sahih. Paham nggak maksudnya di sini? Jadi kalau kita melihat secara global, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya itu, ya, kecuali kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya, 3 kitab sunan itu kalau kita lihat secara global, maka kita katakan dia adalah berisi hadis-hadis yang sahih, ya. Karena selain hadis-hadis yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut, ya, jumlahnya sedikit, ya, persentasenya sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang sahih. Berarti secara usul, ya, kitab-kitab itu adalah berisi hadis-hadis yang sahih. Mafhum di sini maksudnya, ya. Nah, maka di sini tidak mengharuskan kita katakan sesuatu itu memiliki asal yang sahih, berarti dia sahih. Gitu maksudnya. Kecuali Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentunya di sini. Ya. Baik. Ada lanjutan taliknya itu, catatan kakinya. Udah sampai situ, ya. Baik. Nah, jadi intinya perkataan Al-Hafidz Abu Thahir As-Silafi ini adalah perkataan yang dibantah oleh para ulama. Nah, berarti ini pembahasan tentang apa sih sebenarnya ini? Ini pembahasan tentang hal uttufiqa ala sihhatil kutubis sittah ma'ada Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah memang dipersisihkan, ya, memang dipersisihkan kesahihannya. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita di sini adalah 5 kitab selain Ibnu Majah. Apakah 5 kitab ini adalah kitab sahih semuanya apa tidak, gitu maksudnya. Kalau Ibnu Majah jelas semua ulama sepakat harus perlu diteliti, bukan termasuk kitab sahih dia, gitu. Masih harus perlu diteliti lagi. Baik. Nah, jadi Ibnu Jamaah misalkan di dalam kitab Al-Minhal Ar-Rawi, beliau mengatakan perkataan, ya,
Al-Hafidz As-Silafi itu maksudnya adalah ya mu'azzam ma siwa as-sahihain. Ya, mayoritas hadis-hadis yang ada di dalam kitab sunan yang 3 tadi selain sahihain. Ya, sekarang misalkan di depan kita ini ada kitab ya 3 kitab sunan tadi ya, selain Ibnu Majah. Ada tiga kitab sunan ini. Kalau 2 sahihain Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak perlu kita perhitungkan lagi ya. Ada 3 kitab sunan ini di hadapan kita. Kalau kita buka 3 kitab ini, kemudian kita baca semua hadis yang ada di situ, kita teliti hadisnya, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwasanya lebih dominan hadis yang sahih daripada yang tidak sahih di dalam kitab ini. Paham maksudnya ya? Maka inilah yang dimaksud dengan perkataan As-Silafi tadi ketika mengatakan bahwasanya ulama sepakat 5 kitab itu sahih semua. Padahal 3 kitab ini kan sudah jelas 3 kitab ini ada hadis maudhu juga di situ. Jelas ya? Sebagaimana kita jelaskan tadi, ada hadis maudhu juga di dalam 3 kitab itu. Nah, bagaimana ulama sepakat mengatakan 3 kitab ini sahih atau 5 kitab ditambah 2 sahihain adalah hadis kitab yang sahih, sedangkan ada yang maudhu, ada yang dhaif, dan bahkan ada yang mungkar di situ. Nah, maka kita katakan berarti perkataannya As-Silafi itu perlu ditakwil. Pengertian beliau dengan kata sahih di situ maksudnya usulnya sahih. Mayoritas hadis yang di situ adalah hadis yang sahih, tidak menghukumi secara spesifik. Ini sama seperti kita mengatakan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ya, itu secara global hukumnya. Nah, tapi ada orang yang meninggal yang belum menikah, belum punya pasangan sebagainya. Nah, ini hukum secara global. Baik. Kemudian di sini kita baca tadi perkataannya Ibnu Salah, ya. Jadi kesimpulannya itu ya, bahwasanya perkataan Al-Hafidz Abu Thahir As-Silafi itu ya perlu diperinci lagi. Ya. Perkataan beliau mengatakan bahwasanya ulama ijma bahwasanya 5 kitab itu adalah kitab yang sahih, perlu diperinci lagi. Karena kalau yang dimaksud dengan kesahihan itu berarti semua hadisnya sahih, maka ini adalah bentuk tasahul berarti. Apa maksudnya ya? Nah, kalau As-Silafi yang dimaksud dengan kesahihan oleh As-Silafi di situ adalah semua hadisnya sahih, memenuhi syaratnya Bukhari Muslim, maka berarti itu adalah bentuk tasahul dari beliau. Akan tetapi kalau kita takwil perkataan beliau, maka ya maksud dari kata sahih yang dimaksud oleh As-Silafi itu bukan seperti itu, tapi yang dimaksudkan adalah mu'azzam, ya, kebanyakan hadis yang ada di dalam kitab-kitab sunan itu. Ngerti bedanya di sini ya? Ya. Apa dalilnya bahwasanya yang dimaksud dengan As-Silafi di situ adalah mu'azzamnya, yaitu perkataan beliau di kitab yang lain tadi, di Muqaddimah Al-Khattabi itu. Paham ya? Yang di catatan kaki barusan. Baik. Nah, jadi selain kitab-kitab ini, ya, selain kitab yang 5 ini, tadi kan judulnya Al-Kutubul Khamsah wa Ghairuha ya. Apa itu ghairuhanya? Itu kitab musnad-musnad ini. Ya, ini juga adalah kitab yang tinggi derajatnya. Ya, contohnya adalah Musnad Ad-Darimi, Musnadnya Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar dan sebagainya. Nah, berarti musnad-musnad ini banyak jumlahnya. Oh, karena dikatakan di situ ghairihim, berarti banyak kitab-kitab yang lain selain musnad yang disebutkan di sini. Makanya kalau kita katakan musnad itu kita sebutkan musnad siapa? Ya. Kecuali kalau antum katakan al-musnad, maka itu maksudnya musnad Imam Ahmad. Tapi kalau musnad doang, bisa musnadnya Al-Bazzar, musnadnya Ad-Darimi dan seterusnya. Baik. Kemudian kita masuk ke bab baru at-ta'liqat allati fis sahihain. Ya, at-ta'liqat allati fis sahihain. Wa takallama Syekh Abu Amr 'ala at-ta'liqatil waqi'ati fi Sahih Bukhari wa fi Muslimin aidan, lakinnaha qalilatun. Kila innaha 14 mawdi'an. Baik. Takallama Syekh Abu Amr, man huwa Syekh Abu Amr huna? Mal maksud bi Syekh Abu Amr huna? Ibnu Salah, ya, ismuhu Abu Amr ibn Salah. Ya. Takallama Syekh Abu Amr ibn Salah fi al-Muqaddimah, ya, fi Muqaddimah Ibnu Salah an at-ta'liqat. Ta'liqat itu pembahasan tentang mu'allaq, mu'allaqat, ya, tentang pembahasan al-mu'allaqat. Baik. Jadi
al-mu'allaq itu ada apa tidak, atau at-ta'liq ada apa tidak di dalam sahihain. Jadi at-ta'liqat fi sahih allati fi sahihain maksudnya hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalamnya. Apa itu hadis-hadis mu'allaq? Yaitu hadis-hadis yang dia tidak disebutkan sanadnya, yang dihapus sanadnya secara keseluruhan, hanya disebutkan nama sahabat saja atau nama sahabat dan tabi'in saja. Orang-orang di bawahnya tidak disebutkan, ya. Dan itu ada di dalam sahihain. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Salah di dalam kitab Muqaddimahnya, beliau mengatakan ya ada al-waqi'ah fi Sahih Bukhari, ada memang terjadi di dalam Sahih Bukhari yang namanya hadis mu'allaq itu. Dan dalam hadis Muslim juga, di dalam Sahih Muslim juga ada, lakinnaha qalilah, ya, jumlahnya sedikit. Nah, qila innaha arba'ata asyar maudian. Bahkan dikatakan jumlahnya hanya 14. Nah, hanya 14 tempat saja, 14 hadis maksudnya. Ya. Lakinnaha qalilah. Baik. Kita lihat catatan kaki, yakni allati fi Muslim bi khilafil lati fil Bukhari fahiya katsira. Jadi 14 tadi itu jumlah yang ada di Sahih Muslim. Ya, karena itu kan disebutkan tadi kan sebelum kata ini. Ya. Adapun di Sahih Bukhari fahiya katsira. Makanya jumlahnya banyak kalau di dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim cuma 14 orang, 14 hadis, ya. Hatta katabal Hafiz Ibnu Hajar fi takhrijiha kitaban sammahu tagliqut ta'liq. Ya. Sampai-sampai Al-Hafiz Ibnu Hajar punya kitab tersendiri mengumpulkan hadis-hadis mu'allaq dari Sahih Bukhari itu. Ya, ketika mentakhrij Sahih Bukhari, beliau mengumpulkan itu hadis-hadis yang mu'allaq itu dalam kitab yang lain, judulnya Tagliqut Ta'liq. Ya, kemudian kitab Tagliqut Ta'liq ini beliau ringkas lagi dalam Muqaddimah Fathul Bari. Ya, fi 56 safhah kabirah. Ya, atau ini bisa lihat di Muqaddimah Fathul Bari, tapi tidak semua cetakan ada nih. Yang cetakan tertentu saja. Muqaddimah cetakan Baulaq itu, ya. Apa dibaca itu? Baulaq atau apa itu? Ya. Ada di tulisan di hamishan tuh. Ya. Nah, jadi di Muqaddimah Fathul Bari, di situ Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan atau merincikan secara, bukan merincikan ya, menyebutkan secara ringkas tentang hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Wa amma mu'allaqatu Muslim, ya, adapun mu'allaqat atau hadis-hadis yang mu'allaq di dalam Sahih Muslim, faqad sarradaha Al-Hafiz Al-Iraqi fi syarhihi li kitab Ibnu Salah, ya. Faraji'ha in syi'ta. Ya, ini kalau adapun ta'liq di dalam Sahih Muslim itu sudah disebutkan sama Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam syarah beliau terhadap kitab Ibnu Salah ini. Baik. Wa hasilul amr, ya. Hasilul amr, ya, poin penting di sini, anna ma'allaqahu al-Bukhari bi sighatil jazmi fasahihun ila man 'allaqahu anhu. Tsumma an-nadharu fi ma ba'da dzalika. Baik, perhatikan di sini. Ini kaidahnya ya. Memang hadis yang mu'allaq itu kan termasuk bermasalah ya. Karena bayangin semua sanadnya dihapus. Ya. Selain sahabat sama tabi'in. Ya. Berarti ini hadis yang bermasalah dan ada dalam Sahih Bukhari. Maka bagaimana ini? Bermasalah tapi ada dalam Sahih Bukhari, bahkan jumlahnya banyak. Maka ini ada kaidahnya bahwasanya apa yang ditaklik oleh Imam Bukhari dengan sigoh jazm, dengan konteks kalimat penetapan, ya, maka itu adalah hadis yang sahih kepada siapa dia mentaklik hadis tersebut. Memang benar begitu hadis tersebut. Ketika Imam Bukhari mengatakan haddatsana, ya, Abu Hurairah misalkan, padahal Imam Bukhari kan jauh zamannya dengan Abu Hurairah. Maka ketika beliau mengatakan seperti itu atau haddatsana, menyebutkan salah seorang tabi'in misalkan, maka ini, ya, kalau beliau menyebutkannya dengan lafaz jazam, lafaz penegasan, maka berarti memang benar beliau, ya, mendengar sanad dari Abu Hurairah. Apa maksudnya di sini ya? Memang benar, meskipun kita nggak tahu siapa orang-orang yang ada di antara beliau. Baik. Apa yang dimaksud dengan sigoh al-jazm? Ya, jadi catatan kaki. Sigoh jazm itu kalau menggunakan kata qala Abu Hurairah, ya, ya, rawa atau rawa, ya, ahadus sahabah misalkan, jaa an, ini namanya sigoh jazm. Ini sigoh penegasan. Jadi tidak ada keraguan-raguan di sini. Ya. Makanya derajat hadis yang tinggi itu ada namanya hadis mu'an'an. Ya, pernah dengar ya? Hadis mu'an'an yang menggunakan an di situ.
Ya, itu tinggi derajatnya. Lawan dari sigoh jazm adalah sigoh at-tamrid. Sigoh tamrid ini kebalikan dari sigoh jazm. Kalau jazm itu penegasan sehingga kita yakin bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, tapi kalau sigoh tamrid itu konteks yang membuat kita ragu. Ya. Contohnya dia mengatakan qila, dikatakan. Kalau antum dengar nanti ada hadis qila anin Nabi SAW, bisa jadi itu hadisnya dhaif. Tapi kalau dikatakan qala, ini penegasan, ini berarti dia hadis yang sahih. Ada ya? Ini namanya sigoh at-tamrid. Qila, kemudian ruwiya'an, wa yurwa, yuzkar, wa nahwuha. Intinya dia menggunakan, kalau dalam nahwu dia menggunakan mabnil majhul. Ya. Dikatakan, diriwayatkan, disebutkan. Ini kan bikin orang ragu ya. Coba kita mengatakan, ya, fulan menyebutkan. Ya, fulan menyebutkan bahwasanya begini-begini. Lebih yakin kita daripada dikatakan ya, disebutkan. Ya, kita nggak tahu siapa yang menyebutkan. Nah, yang seperti ini namanya sigoh at-tamrid. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menggunakan sigoh jazm, berarti itu hadisnya sahih meskipun bentuknya mu'allaq. Baik. Adapun yang perlu diperhatikan kata penulis di sini, "Tsumman nadharu bima ba'da dzalik." Yang perlu kita perhatikan itu yang selain yang digunakan sigoh jazm. Wa makana min habisi ghatit tamrid fala yustafadu min hasihha. Adapun ya, kalau Imam Bukhari menggunakan sigoh tamrid tadi, maka tidak bisa kita katakan dia adalah hadis yang sahih. Wala tunafiha aidon, tidak juga kita menafikan kesahihan darinya. Nah, ini kaidah dalam usul fikih yang sangat penting ini. Ini sering disebutkan dalam kitab-kitab al-ilal ini, bahwasanya ya, sigoh tamrid itu memang menurunkan derajat suatu hadis. Ya, akan tetapi bukan berarti kita mengatakan dia tidak sahih. Nanti ya, sigoh tamrid itu hanya membuat kita ragu saja, bukan berarti dia mutlak nggak sahih, bukan seperti itu. Ya, la tunafiha li'annahu qad waqa'a min dzalika kadzalika wa huwa sahih wa rubbama rawahu Muslim. Ya, karena ya memang hal seperti ini ya terjadi gitu ya, memang ada seperti itu. Qad waqa'a min dzalika ya, waqa'a min dzalika maksudnya tidak termasuk hadis yang tidak sahih begitu ya, termasuk hadis sahih wa huwa sahih wa rubbama rawahu Muslim ya. Bisa jadi Imam Bukhari meriwayatkan dengan sigoh tamrid tapi di dalam Sahih Muslim ada dia. Jadi maksudnya ya, jadi penguat dari Sahih Muslim begitu. Nah, maka kalau ada penguat seperti ini ya berarti ya dia terangkat derajatnya. Baik. Wa makana minat ta'liqat sahihan falaysa min nabtis sahih al-musnad fihi li'annahu qad wasama kitabahu bil jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa iyamihi. Baik. Wa makana minat ta'liqati sahihan ya. Dan apa yang termasuk mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu berarti kesimpulannya dia adalah yang sahih ya. Falaysa min namtis sahih al-musnad fihi ya, karena bukan pola hadis yang sahih itu harus disandarkan kepada yang sahih. Maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya bahwasanya hadis-hadis yang mu'allaq ya di dalam Sahih Bukhari ya laisa min namtis sahih al-musnad fihi. Paham tuh al-mana al-musnad fihi? Yang disandarkan ya, disandarkan kepadanya kesahihan begitu ya. Jadi walaupun dia bentuknya mu'allaq, tapi Imam Bukhari sendiri telah menamakan kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Apa arti Al-Musnad? Dia punya sanad kan? Sedangkan hadis mu'allaq punya sanad nggak? Nggak punya, dihapus. Dihapus sama Imam Bukhari. Ada sanadnya, cuman dihapus. Ya. Apa Imam Bukhari nggak tahu begitu hal-hal seperti ini? Tentu dia tahu. Tentu ada alasannya kenapa beliau menyebutkan hadis tersebut tanpa ada sanadnya. Padahal jelas-jelas beliau menamakan kitabnya kitab Al-Musnad, Al-Jami'ul Musnad. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang punya sanad, gitu judul kitab ini. Sedangkan hadis yang mu'allaq nggak punya sanad. Berarti di sini apa namanya? Hadis-hadis mu'allaq itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sigoh tamrid tidak dinamakan hadis sahih secara mutlak,
tapi dia masuk ke penamaan al-musnad. Ngerti maksudnya? Karena tidak semua yang musnad itu sahih kan? Ya, begitu juga sebaliknya, tidak semua yang sahih itu musnad. Ya, maka di sini agak ini ya, antum perhatikan baik-baik di sini. Jadi kata Al-Imam Al-Bukhari, ini adalah hadis yang mu'allaq. Hadis yang mu'allaq itu hadis yang ghairu musnad. Ya, dia tidak punya sanad dia. Ya, tidak punya sanad. Tapi bisa jadi dia sahih. Karena apa? Karena hadis mu'allaq itu nggak boleh kita katakan dia nggak sahih secara mutlak begitu. Bisa jadi dia punya penguat dari riwayat Muslim begitu. Jelas nih ya? Baik. Jadi ini judul lengkap dari kitab Sahih Bukhari itu. Al-Jami'ul Musnadis Sahihil Mukhtasari fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Fokus di kata Al-Musnad As-Sahih di situ. Al-Musnad As-Sahih. Kalau memang hadis mu'allaq itu, misalkan ada yang mengatakan, wah Sahih Bukhari ini cacat ini, nggak sesuai dengan judulnya. Karena judulnya Al-Musnad As-Sahih, As-Sahih, sedangkan mu'allaq bukan termasuk hadis sahih, maka kita katakan, na'am, dia memang tidak termasuk hadis yang sahih, tapi tidak boleh juga antum menafikan dia sama sekali nggak sahih. Hanya saja dia diriwayatkan dengan sigo tamrid gitu. Ini yang sigo tamrid ya, kalau sigo jazm ya jelas sahih maksudnya. Ya, meskipun dia tidak musnad. Ya. Ya. Memang hadis mu'allaq itu tidak musnad, tidak punya sanad dia, tidak juga sahih, tapi nggak boleh mengatakan mutlak dia tidak sahih, karena ada kemungkinan dia punya pendukung dari riwayat Muslim. Wa amma idza qala al-Bukhari qala lana aw qala li fulan kada aw zadani fulan wa nahwa dzalik wa huwa muttasilun indal aksar. Adapun kalau Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya qala lana, fulan berkata kepada kami, atau fulan berkata kepada saya, aw zadani, atau fulan menambahkan kepada saya, dan ibarah-ibarah yang semisal dengannya, maka perkataan yang seperti ini hukumnya muttasil menurut jumhur ulama. Wahaka Ibnu Salah, ya, Ibnu Salah di dalam kitab muqaddimahnya ya menghikayatkan, menyebutkan an ba'dil magharibah annahu ta'liqun aidan. Ya, tetapi Ibnu Salah mengatakan tidak. Kalau Imam Bukhari mengatakan qala lana atau qala li fulan, ya, Ibnu Salah mengatakan kalau menurut sebagian ulama-ulama Maghrib maksudnya ya, Maroko, ulama-ulama Maroko sana, ya, kalau Imam Bukhari mengatakan qala li, itu maksudnya hadis mu'allaq dia juga. Paham ya? Padahal tadi kita katakan qala itu kan lafaz jazm. Yang lafaz tamrid itu kila. Nah, tapi kenapa sebagian ulama Maghrib malah mengatakan yang seperti ini hadis mu'allaq? Ya karena diambil ada tambahan kata lana itu, qala lana. Ya, itu membuat huruf jar di situ, huruf jar zaid di situ, tambahan yang memberikan keraguan-raguan. Ya, kalau dikatakan qala langsung fulan, qala fulan, itu tegas. Tapi kalau qala pakai huruf jar, itu akan memberikan keraguan. Ya, memberikan keraguan. Jadi seolah-olah ini adalah sighah tamrid. Ya, walaupun sighah tamrid itu ya kila, ya, tapi ini mirip dengan sighah tamrid. Yadhkuruhu lil istishhad la lil i'timad wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarah. Baik. Nah, jadi yadhkuruhu lil istishhad la lil i'timad. Ya, beliau menyebutkan itu lil istishhad, sebagai istishhad. Paham itu mana istishhad? Syahid, ya, dalil, ya, syahid, bukti, pendukung begitu, ya. La lil i'timad, bukan dijadikan sebagai pegangan. Ya. Baik. Jadi haka Ibnu Salah an ba'dil magharibah annahu ta'liqun aidan yadhkuruhu lil istishhad la lil i'timad wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarah. Jadi Ibnu Salah menukilkan perkataan sebagian ulama-ulama Maghrib mengatakan bahwasanya itu adalah hadis yang mu'allaq, itu beliau sebutkan hanya sebagai syahid saja. Paham maksudnya sebagai syahid? Ya, bahwasanya ada loh perkataan yang menyelisih perkataan barusan gitu maksudnya. Nanti ya. Misalkan kita mengatakan ini halal ini, tapi ada ulama yang mengharamkannya. Nah, perkataan yang kedua tadi, ada ulama yang mengharamkannya, itu istishhad tujuannya, bukan i'timad, bukan ana nyuruh antum berpegang dengan pendapat yang kedua tadi. Paham maksudnya ini ya? Nah, ini kaidah seperti ini bisa kita terapkan atau perlu kita terapkan kalau kita dengar kajian para asatidzah.
Para asatidzah kan kalau biasanya untuk kajian awam atau orang umum begitu, ketika ditanya suatu permasalahan, mereka langsung jawab dengan jawaban jumhur atau jawaban yang paling rajih menurut beliau, gitu kan? Halal, beliau langsung berkata halal, sudah selesai. Tidak disebutkan perkataan-perkataan yang menyelisih perkataan tadi. Walaupun ada halal, tapi ulama fulan mengatakan haram. Jarang kita temukan yang seperti itu kan? Tapi kalau ada ustadz yang pakai metode seperti itu nanti, mengajarkan seperti itu, dia mengatakan ini hukumnya halal, tapi ulama fulan bin fulan dan fulan bin fulan dalam kitabnya ini mengatakan ini hukumnya haram. Maka ya antum pahami di situ beliau sedang istishhad, bukan iktimad. Beliau sedang menunjukkan bahwasanya ada perkataan yang menyelisih perkataan tadi. Nah, bukan berarti menyuruh kita untuk berpegang dengan perkataan tadi. Ya, biasanya di ujung nanti ustadznya akan jelaskan, dan yang rajih adalah pendapat yang pertama misalkan. Nah, ini namanya al-istishhad la al-i'timad, wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarah. Wa qad raddahu Ibnu Shalah bi anna al-Hafiz Abu Ja'far ibn Hamdan qala idza qala al-Bukhari wa qala li fulan fa huwa mimma sami'ahu ardan wa munawalatan. Dan Ibnu Shalah membantah sendiri, ini buktinya. Buktinya kenapa itu dinamakan istishhad bukan i'timad? Karena Ibnu Shalah sendiri membantah mereka, membantah orang-orang Maghrib itu, mengatakan bahwasanya Al-Hafiz Abu Ja'far ibn Hamdan, beliau jadi di sini Ibnu Shalah menukil pendapat ulama lain ya. Ya, kalau beliau menukil pendapat ulama lain berarti maksudnya beliau setuju dengan pendapat tersebut. Jadi Al-Hafiz Abu Ja'far ibn Hamdan ketika itu beliau mengatakan idza qala al-Bukhari, kalau Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya wa qala li fulan, qala li, itu bukan untuk tamrid, tapi kata beliau fahuwa mimma sami'ahu ardon wa munawalatan, itu menunjukkan bahwasanya beliau mendengar hadis tersebut secara ardon. Tahu itu mana ardon? Ardon itu diterangkan, ditampakkan begitu. Misalkan Anda punya hadis sekarang, antum datang ke Anda, di depan Anda langsung antum dengar hadis tersebut. Nah, ini namanya ardon. Ya. Atau Anda yang menyampaikan hadis itu langsung datangi tempat antum gitu. Intinya ada pertemuan di situ. Wa munawalatan. Munawalatan itu maksudnya adalah hiyadan biyadin. Ya, jadi antum ibaratkan hadis ini seperti benda dari tangan ke tangan. Ya, ngerti maksudnya ya? Ya, jadi tanpa sama bisa jadi munawalah juga namanya. Taib. Nah, jadi kalau Imam Bukhari mengatakan seperti itu, ya, itu yang dimaksud dengan kata Al-Hafiz Abu Ja'far, itu berarti termasuk jazm, berarti hadisnya sahih kan? Kalau didengar langsung berarti hadisnya sahih, karena memang itu syarat Bukhari kan? Syarat Bukhari itu harus bertemu. Nah, berarti Ibnu Shalah di sini membantah perkataan yang dia nukilkan sendiri. Beliau menukilkan perkataan ulama-ulama Maghrib, kemudian beliau bantah sendiri perkataan tersebut dengan perkataan ulama lain, yaitu Al-Hafiz Abu Ja'far ibn Hamdan. Baik. Kemudian wa ankara Ibnu Shalah ala Ibni Hazm, raddahu hadis al-Malahi haitsu qala fihi al-Bukhari wa qala Hisham ibn Ammar wa qala akhta'a Ibnu Hazm min wujuhin fa innahu sabitun min hadithi Hisham ibn Ammar. Di sini ada contoh disebutkan di sini wa ankara, ya, Ibnu Shalah ya, di dalam kitab Muqaddimah halaman 45 beliau mengingkari Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm al-Andalusi kalau di sini, ya. Ibnu Hazm al-Andalusi mungkin maksudnya di sini. Beliau mengingkari Ibnu Hazm, ya, raddahu hadis al-Malahi. Ketika Ibnu Hazm menolak hadis al-Malahi. Apa itu hadis al-Malahi? Sebutkan di sini. Hadis al-Malahi yaitu tentang penghalalan hal-hal yang melalaikan, ya, alat musik, ya, kemudian zina, sutra, khamar, itu al-malahi namanya, perkara-perkara yang melalaikan. Jadi Ibnu Hazm itu menolak hadis al-Malahi ini, bukan menolak makna, ya, menolak sanadnya. Menurut beliau sanadnya bermasalah begitu, ya. Dan itu diingkari, penolakan itu diingkari sama Ibnu Shalah. Berarti bagi Ibnu Shalah hadis al-Malahi itu diterima. Nah, hadis al-Malahi itu adalah hadis Abdurrahman ibn Ghanmil al-Asy'ari an Abi Amir atau Abi Malik al-Asy'ari marfu'an. Hadis marfu' di sini. La yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini hadis tentang penghalalan, ya, khamar, penghalalan sutra, ya, penghalalan zina, ya,
dan penghalalan al-ma'azif, alat-alat musik. Al-hirru bikasil ha al-muhmalah wa takhfifir ra. Nah, lihat di sini al-ha al-muhmalah berarti al-ha yang tidak ada titiknya. Karena kalau ada titiknya jadinya kha, ya. Wa takhfifir ra, takhfif artinya tanpa syiddah, ya. Wal hira, wal hira, ya. Yastahilluna al-hira. Wa huwa al-farj. Al-hira bermakna al-farj, berarti az-zina maksudnya. Wa hadhihi riwayah as-sahihah fi jami'i nusakhil Bukhari wa ghairihi. Ini adalah riwayat yang sahih dalam semua cetakan Sahih Bukhari. Ya, semua versi Sahih Bukhari mengatakan hadis al-malahi adalah hadis yang sahih, kecuali Ibnu Hazm yang mengatakan hadis itu tidak sahih. Warahu ba'dun naqilin al-khaz bil kha wa zai al-mu'jamatain. Nah, al-mu'jamatain, nah itu berarti artinya ada titiknya, lawan dari al-muhmalatain tadi. Wa huwa tashif, ini adalah bentuk tashif, ya. Nah, bentuk tashif, paham itu mana tashif? Ya, ada dalam ilmu mustalah istilahnya tashif. Tashif itu salah nempatin titik. Coba antum al-khazzu itu antum buang titiknya, apa jadinya? Al-hiro kan? Itu sama dia. Nah, bayangin kan kitabah zaman dahulu kan antum tahu tulisan-tulisan para ulama itu nggak sejelas kitab-kitab sekarang kan? Nah, jadi ini adalah tashif, ya. Ya, tashif dari para penulis, ya. Ketika menulis hadis mereka menulis al-hiro itu ditambahin titik. Nah, jadinya al-khaz. Al-khaz ini, ya. Ya, al-khaz ini maknanya lain lagi, ya. Kama qala al-Hafiz Abu Bakar Ibn al-Arabi, undur Fathul Bari wa qad atala fi syarhil hadis wa fil kalam ala ta'liqil Bukhari iya. Ya, antum bisa lihat ke Fathul Bari, di situ dijelaskan, ya, jilid yang ke-10, ya. Beliau panjang lebar menjelaskan di situ oleh Ibnu Hajar. Nah, jadi yang benar itu adalah al-hira bukan al-khaz. Al-khaz itu maknanya al-harir aidan, nau' min al-harir. Ya, nau' min al-harir, ya. Al-Khazzaz, ya, pekerjaannya Imam Abu Hanifah dulu al-Khazzaz, ya, menjual al-khaz, ya. Baik. Jadi hadis al-malahi ini ditolak oleh Ibnu Hazm, dan penolakan Ibnu Hazm itu dibantah oleh Ibnu Salah, ya. Jadi ya, Ibnu Hazm menolak ini di dalam kitab Al-Muhalla. Ya, berarti Ibnu Hazm Al-Andalusi ini, Al-Zahiri, dalam kitab Al-Muhalla. Haitsu qala fihi al-Bukhari wa qala Hisham ibn Ammar. Baik. Ya, ini catatan kakinya di riwayat Ahmad dan Abu Daud. Baik. Haitsu qala fihi al-Bukhari. Ya, padahal Imam Bukhari mengatakan hadis al-malahi ini sahih, ada dalam Sahih Bukhari hadis al-malahi ini. Bahkan semua versi Sahih Bukhari ada. Ya. Wa qala Hisham ibn Ammar. Ya. Dan ketika meriwayatkan hadis ini, Imam Bukhari mengatakan di situ qala Hisham ibnu Ammar, ya, wa qala akhta Ibnu Hazm min wujuh fa innahu sabitun min hadisi Ibnu Ammar, ya. Jadi Ibnu Ammar ini tabi'in, ya, dan Al-Bukhari tidak mendengar langsung dari Hisham ibnu Ammar, tapi Imam Bukhari mengatakan apa? Qala Hisham ibnu Ammar. Berarti ini kan mirip dengan mu'allaq, berarti kan, ya, mirip dengan mu'allaq di sini, karena beliau tidak menyebutkan siapa orang yang memperantarai antara beliau dan Hisham ibnu Ammar ini. Wa qala akhta Ibnu Hazm min wujuhin, ya, dan apa namanya, Ibnu Salah mengatakan di sini Ibnu Hazm itu salah dalam menghukumi hadis ini dari segala sisi, dari banyak sisi. Fa innahu sabit min hadis, karena hadisnya adalah hadis yang, ya, kokoh, yang sabit dari Hisham ibn Ammar. Qultu, kemudian Ibnu Katsir menambahkan di sini wa qad rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dalam sunannya, wa kharrajahu al-Barqani fi sahihi wa ghairu wahid, ya, musnadan muttasilan ila Hisham ibn Ammar wa syekhi aidan kama bayyanahu fi kitabil ahkam walillahi alhamd. Thumma haka anna al-ummata talaqat hadainil kitabaini bil qabul siwa ahrufin yasiratin intaqadaha ba'dul hufaz kad-Daruqutni wa ghairihi. Baik. Jadi kesimpulannya bahwasanya apa namanya, haka di sini failnya kembalinya ke, ya, Ibnu As-Salah, ya. Ibnu Salah menyebutkan bahwasanya umat menerima kedua kitab ini dengan al-qabul, ya, dengan penerimaan. Dua kitab ini maksudnya kitab apa? Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab ini umat menerimanya dengan baik, ya, kecuali ahrufin yasirah, kecuali bagian-bagian yang sedikit sekali, yang intaqadaha ba'dul hufaz, yang
dibantah atau dikoreksi atau dikomentari oleh sebagian hufazul hadis, sebagian muhaddisin, semisal Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Kemudian catatan kakinya, al-haqqul ladzi la miryata fihi 'inda ahli ilmi bil hadits minal muhaqqiqin wa mimman ihtada bihadihim wa tabi'ahum 'ala basiratin minal amr anna ahadits as-sahihain sahihatun kulluha laisa fi wahidin minha mat'anun aw dha'fun wa innama intaqada ad-Daruqutni wa ghairuhu minal hufaz ba'd al-ahadits ala makna anna man taqaduhu lam yablugh fi sihah ad-darajatal ulya allati iltazamaha kullu wahidin minhuma fi kitabihi wa amma sihhatul hadits fi nafsihi falam yukhalif ahadun fiha. Ini kasih tanda di sini. Ini bab pembahasan yang penting sekali di sini. Ya. Jadi kata Abul Ashbal di sini, Ahmad Syakir, bahwasanya suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh para ahli ilmu dan oleh para ahli tahqiq dalam hadis dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semuanya sahih. Ya, semuanya adalah hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim yang ada celahnya. Mat'anun itu bagian yang bisa antum tusuk gitu. Apa maksudnya ya? Ibaratnya ta'ana itu menusuk katanya. Antum pakai baju besi dari ujung kaki sampai ujung kepala, pakai baju besi, baju zirah begitu. Kemudian ada bagian yang bolong sedikit di dekat leher misalkan. Itu namanya mat'an. Nah, jadi Sahih Bukhari ini sempurna dari ujung atas sampai ujung bawahnya. Sahih Muslim. Adapun ya yang dikomentari oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan beberapa ulama lainnya, beberapa ulama muhaddisin, ketika mereka mengatakan bahwasanya ada hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari, itu maksud mereka bahwasanya hadis tersebut tidak sampai derajat yang mereka sendiri persyaratkan. Ya. Imam Bukhari kan mempersyaratkan adanya al-mu'asarah dan al-muqabalah. Harus hidup sezaman perawinya dan harus bertemu. Hadis ini sebenarnya sahih. Ya, tapi Imam Bukhari itu kan syaratnya sangat ketat. Sebenarnya sahih dia. Tapi kalau menurut versi Imam Bukhari, hadis ini nggak sahih. Segitu. Ya, bahkan bisa jadi hasan atau dhaif. Jadi itu yang dimaksud dengan kalau ada yang mengatakan nanti, ya akhi, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada hadis yang dhaif. Ya, dhaif versi siapa dulu? Kalau versinya Imam Bukhari, ya bisa jadi. Versi persyaratan Imam Bukhari ya. Kalau dia dhaif, lantas kenapa Imam Bukhari menaruhnya? Ya bisa jadi beliau belum sampai ilmunya ke situ. Ya, hadis tersebut luput dari perhatian beliau. Bahkan disebutkan dalam risalah-risalah yang bahas tentang keutamaan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya sengaja Allah biarkan kesalahan-kesalahan yang seperti itu untuk menunjukkan bahwanya tidak ada kitab yang sempurna di muka bumi ini selain kitabullah. Ya, itu diantara hikmah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Fala yahulannaka irjaful murjifin wa za'muz za'imin anna fis sahihin ahaditsa ghairu sahihah. Maka jangan antum tertipu dengan tipuan orang-orang atau dengan anggapan-anggapan yang dusta atau perkataan yang tidak berdasar yang mengatakan bahwasanya di dalam sahihain ada hadis-hadis yang tidak sahih. Wa tatabbu'il ahadits allati takallamu fiha wa nkudha 'alal qawaid ad-daqiqah allati sar 'alaiha a'immatu ahli ilmi wahkum an bayyinatin wallahul hadi ila sawa'is sabil. Kalau antum ya mendengar kata-kata yang mengatakan bahwasanya ada hadis-hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari, maka teliti hadis-hadis yang dikatakan oleh orang tersebut, niscaya antum akan dapati hadis tersebut tidak sebagaimana yang mereka katakan. Ya. Jadi hadis-hadis yang mereka tuduh dhaif dalam Sahih Bukhari itu, kalau kita teliti dengan kaidah-kaidah yang daqiq, ya, yang sebagaimana kaidah yang ditetapkan oleh ahli ilmi, maka tidak akan kita dapati ada yang sahih di situ. Baik. Kemudian summa istanbata min dzalikal qat'a bi sihhati fihi min al ahadits. Istanbata di sini istanbata Ibnu Salah fi al-Muqaddimah. Wa qad istanbata Ibnu Salah min dzalika al qat'a bi sihhati ma fihi min al ahadits. Maka dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya Ibnu Salah itu mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya Ibnu Salah? Bahwasanya al-qat', paham itu mana al-qat'? Qat'i, pasti. Beliau memastikan, mengkonfirmasi. Jadi Ibnu Salah mengkonfirmasi bahwasanya
apa yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis yang sahih semua. Li'annal ummata ma'sumatun 'anil khata'. Ya, karena umat maksum dari kesalahan, ya. La tajtami ummati 'ala dhalalah, sebagaimana kita bahas di usul fikih itu. Ya. Fama dhannat sihhatuhu wa wajaba 'alaiha al-'amalu bihi labudda wa an yakuna sahihan. Labudda wa an atau labudaan? Ada wawunya. Baik. Li'anna al-ummah ma'sumatun 'anil khata' fama dhannat sihhatuhu wa wajaba 'alaiha al-'amalu bihi labudda wa an yakuna sahihan fi nafsil amr. Kaifa wa huna? Enggak nyambung jadinya kalau ada wa di sini. Nah, di catatan kakinya antum ada enggak? Wajaba dunal wawu. Ya, ada kan? Enggak ada. Kalau di sini disebutkan seharusnya enggak ada wawu di situ. Ya. Seharusnya enggak ada wawu. Ramazan nasihatuhu wajaba 'alaiha al-'amalu bihi. Jadi kata wajaba ini kan ada wawu di awalnya kan? Wa wajaba kan? Enggak ada di situ. Waduh, ini mana ini? Jadi famazan nasihatuhu wajaba 'alaiha al-'amalu bihi. Nah, itu yang benar. Ya. Itu di kitab antum ya. Oh, di sini ada dua nih, wa wajaba. Makanya membingungkan jadi. Begitu juga dikata wa an yakuna itu. Famadhannat sihatuhu, sesuatu yang kita hukumi sebagai sesuatu yang sahih. Paham itu mana dhannah? Kan kita sudah jelaskan kemarin, sesuatu itu hukum syar'i itu ada yang hukumnya qat'i sama dhanni kan. Itu maksudnya dhanni di sini. Karena kesahihan suatu hadis itu qat'i apa dhanni? Dhanni kan ya. Nggak ada yang bisa memastikan 100% hadis itu sahih. Kita hanya mencoba memastikan saja melalui kaidah-kaidah yang kita tahu. Adapun kepastiannya sahih apa tidak ya Allah Subhanahu wa taala hanya yang tahu. Baik. Famadzan nasihatuhu wajaba 'alaiha al-'amalu bihi. Ya, maka yang kita husnudzon bahwa itu adalah hadis yang sahih, maka wajib kita amalkan. Dan labudda an yakuna sahihan fi nafsil amr. Nah, kalau kita anggap dia sahih maka berarti memang dia sahih begitu. Ya, karena umat semua mengatakan dia sahih. Semua umat manusia, semua kaum muslimin di situ mengamalkan hadis tersebut, berarti semua kaum muslimin menganggap dia sahih. Kalau tidak sahih ngapain amalin gitu kan? Berarti secara tidak langsung umat itu talaqat bil qabul. Wa hadza jayyid. Wa qad khalafa fi hadhil mas'alah asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi wa qala la yustafadu al-qat'u bi sihhati min dhalik. Qultu wa ana ma ibn Salah fi ma'awwala alaihi wa arsyada ilaihi wallahu a'lam. Taib. Oh, masih panjang ya. Ini akhir masuk ke Al-Hasan. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini sudah 47 menit. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi. Dikasih tanda di situ di kitabnya. Agar nanti kita merojah dulu sebelum lanjut lagi. Baik, kita sampai di pendapatnya Ibnu Katsir di sini ya. Pendapat Ibnu Katsir, qultu wa ana ma ibn Salah fi ma'awwala alaihi. Jadi di catatan kaki di situ ada pembahasan juga tentang hal yujibu al-ilm al-qat'i al-yaqini aw adh-dhanni. Hadis sahih itu apakah kita harus apa yang antum dapat faedah ketika membaca hadis sahih? Apakah al-ilmu al-qat'i atau al-ilmu adh-dhanni? Itu maksudnya ya. Kalau dari sisi dia sahih apa tidak, memang di situ dhanni sepakat kita. Tapi kalau kita sudah semua ulama sepakat dia adalah hadis yang sahih, maka apakah dia itu kita hukumi sederajat dengan Al-Quran? Al-Quran kan qat'i dia. Apakah hadis sahih ini juga qat'i? Mafhum ya? Dan ini adalah permasalahan yang daqiqah ya. Antum coba antum baca-baca kitab-kitab nanti ya, cari pembahasan ini, masalah seperti ini cari di Google ya, atau di buhus ilmiah. Ini pembahasan yang penting sekali di sini ya, tahtaj ila tahqiq, butuh untuk ditahqiq lagi permasalahan ini. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.